Oke, guys, saya akan mulai materi yang ke sesi kedua. Kita akan masuk ke aljabar boolean. Ya, ini lesson plan kita ini sesuai dengan lesson plan kita sebelumnya. Bahwa di hari kedua ini, di sesi kedua ini ada dua bagian. Yang pertama adalah tadi kita sudah bahas gerbang logika ya, gampang lah itu ya. Kalau main PS itu masih beginner gitu ya. Belum masuk buat kelas, nanti masuk buat kelasnya nanti ke player. Nah, sekarang kita masuk ke aljabar boolean. Apa sih aljabar boolean? Nah, aljabar boolean kenapa disebut aljabar boolean? Karena sebenarnya ini adalah sistem aljabar yang pertama kali dipublikasikan oleh George Boole. Ya, George Boole. Jadi ya untuk menghormati, kita biasa ya menghormati ilmuwan itu dengan menggunakan namanya gitu ya, menggunakan namanya dalam beberapa hal di ilmu pengetahuan, ya kan? Kayak algebra juga sebenarnya kan dari kata aljabar gitu ya, aljabar. Salah satu ilmuwan ilmuwan di masa kalau nggak salah kekhalifahan Bani Abbasiyah gitu ya. Aljabar di dalam bahasa Inggrisnya jadi algebra. Nah, aljabar boolean aljabar Boole itu aljabar boolean itu diambil dari nama George Boole. Kayak kalian waktu belajar rangkaian listrik juga kan ada ohm gitu kan. Ada dari satuan ada volt, ada ohm, ada ampere gitu ya. Ada farad, ada Henry gitu kan. Ya, karena farad dari nama Faraday dan lain sebagainya. Jadi ini juga aljabar Boole ini diambil dari George Boole. Nah, tapi kemudian di tahun 1930 itulah Claude Shannon mengaplikasikannya dalam sistem switching. Yang kayak tadi itu yang kita bahas tadi, sistem switching. Kita bahas di sesi 1 tadi. Nah, tapi sebelum kita melangkah jauh, kita akan bahas sebenarnya terminologi tentang duality. Ini bukan dualipa ya, kalau dualipa kan levitating, kalau ini duality. Ini duality itu pasangan ekspresi yang menggantikan operator N dengan operator OR. Dan nilai 0 dengan nilai 1. Pasti bingung kan? Pasti bingung. Ya, karena kita belum bahas itu. Tapi nanti kita akan lihat kenapa di dalam aljabar Boole ada sistem duality-nya. Gitu. Nanti konsep duality akan sangat terasa manfaatnya di bab-bab berikutnya. Gitu ya. Sama lah ketika kalian waktu SMA belajar matriks. Kan kita nggak ngerti ya matriks, ngapain sih belajar angka dalam kotak-kotak begini gitu kan. Kan kagak ngerti kan buat apa. Nah, setelah masuk kuliah gitu kan. Terus kuliah terus di informatika dipakai dalam array gitu kan. Terus di robotik dipakai dalam kinematik gitu ya. Terus dalam machine learning juga dipakai. Oh, ternyata belajar matriks waktu zaman SMA kelas 2 itu ternyata buat ini gitu kan. Jadi kadang-kadang memang ada beberapa hal yang kita pelajari, kita tuh nggak ngerti manfaatnya di mana gitu. Ya wajar lah kayak gitu ya. Kita nggak ngerti manfaatnya di mana. Tapi nanti pada suatu saat kita juga paham, oh ternyata manfaatnya gini gitu. Ya duality juga nanti akan terasa di babak selanjutnya atau kehidupan selanjutnya gitu kerasanya. Ya kayak kalian disuruh puasa atau sholat gitu. Mungkin waktu kecil ini ngapain sih kita disuruh begini? Oh ternyata manfaatnya begitu. Gitu. Oke. So kita masuk ke aljabar Boole. Yang bagian pertama adalah aksioma, aksiomatis. Ada yang tahu maksudnya aksioma? Zira pernah dengar kata aksioma nggak, Zira? Belum pernah, Mas. Loh, barusan nggak dengar? Iya, Mas. Kamu kenapa ditanya? Kamu kenapa ditanya malah matiin kamera? Oke, barusan ya, barusan. Oh, salah pencet. Oh ya. Nggak, ya, aksioma. Ada yang udah pernah dengar aksioma? You can raise your hand ya. Boleh angkat tangan.
Kalau tapi angkat tangannya dengan mencet tombol resen ya. Percuma kalian angkat tangan gitu, tapi kalau nggak menunjukkan resen nggak kelihatan kalau kamera. Ada yang pernah tahu aksioma, aksiomatis? Oh ini sih udah aksiomatis gitu kan. Gitu. Misalnya apa ya? Zira cerita, tahu nggak? Ternyata ibuku itu lahirnya duluan daripada aku. Itu aksioma, itu aksiomatis. Gitu. Karena nggak mungkin ibunya Zira lahir belakangan kan. Gitu. Ya itu aksioma. Jadi asumsi dasar yang sudah tidak dibantahkan lagi kebenarannya. Itu namanya aksioma. Bukan nenek-nenek beraksi ya, itu aksioma. Ini aksioma itu artinya aksioma. Oke. Nah, ini adalah asumsi dasar sebuah dalam aljabar Boole. Aksioma adalah sebuah asumsi yang tidak perlu dibantah lagi kebenarannya. Gitu ya. Tidak perlu dibantahkan lagi kebenaran. Oke, di persamaan pertama atau ya aljabar Boolean yang pertama ini adalah 0 kalau kita n-kan dengan 0 hasilnya akan 0. Dan 1 kalau kita or-kan dengan 1 hasilnya 1. Itu aksioma, itu udah tidak perlu dibantah lagi. Ya. Jadi ini kayak waktu kalian masih kecil terus disuruh sholat gitu kan. Mah, kok aku disuruh sholat sih? Kok aku wajib sholat? Kenapa sih harus sholat? Ya wajib kamu gitu kan. Nah itu aksioma waktu dulu. Gitu ya. Tapi ketika kalian udah besar kan sudah bisa sudah tidak menerima itu sebagai sebuah aksiomatis. Artinya harus ada penjelasan yang lebih dalam gitu ya. Nah ini aksioma. Ini persamaan pertama. Nah kalau kita lihat konsep duality-nya, ini di sini kan tadi konsep duality ini ya, pasangan ekspresi yang menggantikan operator n dengan or atau 0 dengan 1. Nah, kita lihat nih. Di sini 0 diganti dengan 1, ini n diganti dengan or. Oke. Ya. Jadi ini adalah sebuah pasangan ekspresi. Makanya kita sebut sebagai konsep duality. Ya, ini adalah pasangan ekspresi. Gitu ya. Or dengan n. Jadi 0 di n kan dengan 0, hasilnya akan 0. Dan 1 diorkan dengan 1 hasilnya akan 1. Oke, asumsi dasar yang lain adalah aksioma adalah 1 di n kan dengan 1 hasilnya akan 1 dan 0 diorkan dengan 0 hasilnya akan 0. Oke. Oke. Kemudian aksioma yang kedua seperti ini. Aksioma yang ketiga. Oke. Dan berikutnya adalah ini. Jika X sama dengan 0, maka X bar yang mana ada negasinya adalah 1. Dan kemudian pasangannya, jika X sama dengan 1, maka X barnya sama dengan 0. Ya, itu sudah tidak ada bantahan lagi terhadap itu gitu. Ya. Ini nggak ada yang resen kan? Nggak ada yang nanya kan? Oke. Kalau ada yang nanya resen aja ya. Oke, kemudian ini berarti aksioma ada 4. Nah, ada 4 pasangan ekspresi yang menunjukkan aksioma dalam aljabar Boole. Kemudian kita akan masuk ke teori single variable. Ini masih dalam aljabar Boole. Tadi saya akan coba mengambil ini ya, mengambil yang tadi. Oke, bentar. Kita akan lihat materi yang tadi. Ya. Yang tadi itu logic. Oke, kita akan lihat ini N.
Oke, kita bisa lihat di sini. Ya, yang kiri ini yang sedang kita bahas, Theorem's variable single variable. Yang kanan itu adalah logika electrical and logic yang tadi. Ya, kita akan bahas yang nomor 1, 5A. Atau kita bahas dulu aksioma yang tadi deh ya. Nih, 0 and 0 itu hasilnya pasti 0 gitu. Ini ya kayak gini. Ya kalau 0 itu terbuka kan, di-n-kan dengan 0, diserikan dengan 0, terbuka ya hasilnya bakal 0. Ini aksiomatis. Kemudian juga kalau misalnya ini OR. 1 di-OR-kan dengan 1 itu artinya dua-duanya tertutup ya. 1 ya. Misalnya 1. Nah, sekarang kita saya pikir untuk yang aksiomatis udah nggak ada pertanyaan lah. Nah, sekarang single variable teori. Ini ada yang pertama adalah X di-n-kan dengan 0, hasilnya akan 0. Oke, misalnya ini yang A nih, X-nya ya. Nah, si switch yang A ini kita tutup, kita buka, kita cetak-cetakin gitu terus-menerus, itu tidak akan merubah output. Outputnya akan tetap 0. Lampunya akan tetap mati. Kalau si B ini itu dalam kondisi 0, ya kan? Ya enggak? Iya dong. Gitu. Jadi si A ini kita tekan-tekan terus, kita cetak-cetakin terus, on off on off on off on off on off gitu terus. Ini nggak akan mampu menyalakan lampu L. Kenapa? Karena B-nya nih terbuka 0. Begitu juga persamaan 5B, ya, itu pakai OR ya. Misalnya, ini yang B-nya 1, artinya B-nya close. Nah, switch A-nya itu, yang sebagai X, itu misalnya kita cetak-cetakin terus. Tekan, lepas, press release, atau on off, itu tidak akan mampu membuat lampu L ini akan mati. Gitu loh. Jadi ini adalah yang dimaksud dari persamaan kelima. Oke, kita ke persamaan ke-6. Nah, persamaan ke-6 untuk 6A. Ini X di N dengan 1 sama dengan X. Ini ilustrasinya adalah kalau B-nya ini 1, yang which means it closed, dia tertutup, ya, dia press, dia tertekan. Tertekan itu maksudnya dalam kondisi ditekan, bukan tertekan batin, itu beda. Nah, pada saat kondisi ditekan ini, nah, lampu L kondisinya akan tergantung dengan input A. Kalau A-nya kita lepas, maka lampu L akan mati. Kalau A-nya kita tekan, kita press, kita on kan, lampu akan nyala. Maka di sini kita lihat di persamaan 6A, X this X. Ya. Oke. Begitu juga yang OR. Dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Oke. Jadi itu adalah beberapa persamaan, beberapa teori untuk single variable. Tadi ini yang kelima, ini ke-6. Terus yang ke-7 itu adalah seperti ini. X di-n-kan dengan X, hasilnya X. X di-r-kan dengan X, hasilnya ya. X di-n-kan dengan lawannya, hasilnya ya 0. Tapi X di-r-kan dengan lawannya, hasilnya 1. X double bar, ya, barbar ya. Barbar itu sampai sendiri. Nah, ini adalah properties untuk persamaan-persamaan untuk 2 atau 3 variabel.
Nah, ini yang kita sebut sebagai persamaan komutatif. Kalian pernah dengar ya persamaan komutatif ya? Aska pasti kamu pernah dengar ya Kak, komutatif Kak, Iya, Mas. Rizky dan lain sebagainya. Jadi ini artinya bisa dibalik gitu. X and Y sama dengan Y and X dan kebalikannya. Oke, juga ada persamaan yang persamaan 11. Ini kalau yang 10 kita sebut komutatif, yang 11 kita sebut apa nih? Rizky apa Ki? Muhammad Rizky. Apakah kamu sudah bergabung? Sepertinya Rizky tidak bergabung dengan kita ya. Oke, ini yang kita sebut sebagai asosiatif. Ya, asosiatif. Ini seperti aljabar biasa ya. Kalian juga pernah dengar pada pembelajaran tentang kali bagi tambah kurang gitu kan. Ada komutatif, asosiatif, dan ini juga ada kita sebut sebagai distributif. Dan ini yang ke-13. Gitu ya. Ini tidak nggak pakai tif-tif. Tidak komutatif, bukan asosiatif, bukan distributif, dan juga bukan lokomotif. Nah, ini absorpsi. Jadi penghilangan. Ya. Jadi X diorkan dengan X and Y, itu Y-nya hilang. Begitu juga bawahnya. Oke, itu untuk teori-teori dengan 2 atau 3 variabel. Ya, ada yang 2 variabel X dan Y, ada 3 variabel X, Y, Z. Ini kemudian yang kedua, ini ada lagi yang kita X dot Y or X dot Y bar. Itu sama dengan X. Dan seterusnya. Ini yang kita sebut sebagai combining. Nah, ini juga ada lagi. Ini NAND. Kalau kita lihat 15A, gerbang NAND adalah negasi OR dari 2 input yang dinegasikan. Juga gerbang NOR juga merupakan gerbang N dari 2 input yang dinegasikan. Ini yang kita sebut sebagai teorema De Morgan. Nah, ini juga salah satu bagian dari aljabar Boole. Nah, yang ini yang paling terbaru nih. Ini teori terbaru nih, 17. Ini teori terbaru 17. Ini yang kita sebut sebagai konsensus. Ya, konsensus. Udah nyampe question aja nih. Udah di akhir-akhir aja nih. Ada pertanyaan terkait untuk aljabar boolean? Mas. Yes. Siapa yang nanya nih? Isal aja dulu. Siapa? Isal atau Fahmi? Ya, Sal. Kenapa, Sal? Aku kurang paham, Mas. Yang X, YXY itu tuh nantinya buat dipakai kemana ya, Mas? Gimana? Yang mana? Yang tadi yang X dot 0 gitu, Mas. Kurang begitu memahami tadi, Mas. Oh, oke. Oke, kita ulang lagi ya. Nggak diulang sih, maksudnya. Sebentar. Ini ada 2 tadi ya. Oke, yang satu lagi. Oops, not that one. Yang mana, Sal? Yang ini, Sal? Atau yang ini? Yang itu, Mas. Yang single variable theorem. Ya, yang nomor berapa? Oh, kamu nanya dipakainya di mana gitu ya? Iya, Mas. Ya, ini sih sebenarnya nggak ada hubungannya dengan dipakai di mana ya. Jadi ini adalah dasar dari aljabar Boole, ya. Dasar-dasar dari aljabar Boole yang kita gunakan pada saat nanti kita menyederhanakan rangkaian.
Gitu. Jadi bahwa ini artinya bahwa apapun input dari misalnya yang 5 ya, apapun input dari apapun nilai input dari satu line input itu nilainya output akan 0 ya kalau dia atau gini nih, saya kok jadi lihat juga ya. Jadi gini loh. Oke, misalnya ini saya hapus ya. Saya masih pakai ilustrasi yang tadi ya. Misalnya kita punya saklar, terus ada saklar gitu ya. Terus yang terhubung seri. Terus ini ada lampu. Ini ada lampu. Kalau misalnya ini ada A dan B, ya enggak? Kalau B-nya ini kita buka terus, ya, yang artinya dia nilainya 0, maka si saklar A, meskipun kita connect-kan, kita close gitu, jutaan kali, ribuan kali, tidak akan membuat L ini nyala, ya enggak? Ya kan? Kenapa? Karena ini terbuka terus saklar yang ini. Gitu. Yang artinya kalau dalam gerbang logika, ya, misal kamu punya gerbang N, ini outputnya adalah Y misalnya. Kenapa Y? Karena Y adalah kenapa. Nah, misalnya ini salah satu inputnya di nolkan, di ground-kan, ya, atau 0. Ya, maka input A di sini, berapapun nilainya, 0, 1, ya, nilainya kan cuma 0 dan 1 ya. Mau 0, mau 1, input Y di sini akan tetap 0. Kenapa? Karena salah satu inputnya sudah 0, seperti ini. Ini seperti gambar ini. Atau saya coba gambarin gambar internal ya dari sebuah gerbang, misalnya ya. Misalnya gerbang N itu rangkaian dalamnya itu kira-kira begini. Gerbang N ya. Ini A, input A, ini input B. Terus ini ada transistor yang terhubung secara seri. Oke. Ini 5 volt. Nah, gini. Kalian masih ingat cara kerja transistor kan? Ya. Jadi dalam transistor itu ada cut off dan saturasi misalnya. Ya, jadi misalnya ya kayak gini lah ya. Ini misalnya P sekian, ini ground-nya. Gitu. Ini emitter, kolektor, base. Nah, kalau ada arus dari basis,
ya dari base. Jika ada arus dari base ya, yang cukup, yang lebih dari IB, maka arus akan mengalir dari emitter ke kolektor, ya kan? Kolektor ke emitter. Arus akan mengalir dari emitter ke kolektor, yang kita sebut sebagai kondisi saturasi. Dan kalau ternyata tidak ada arus dari base, maka dia cut off. Tidak ada arus mengalir dari C ke E. Nah, ini adalah isi dari gerbang N. Kalau gerbang N ini kita kasih 0 itu artinya kita hubungkan dia ke ground. Tidak ada arus. Berarti ini cut off kan? Ini cut off. Ya. High impedance di sini. Impedansi sangat tinggi. Ya kan? High impedance, Z. Maka arus nggak akan pernah mengalir nih ke sini. Arus akan ngalir ke sini terus. Nah, karena arus ngalir ke sini, ini tuh apa namanya? Transistor yang ini nih ya. Transistor yang AB, nah, anggap aja ini Z. Transistor yang Z, karena arus mengalir ke transistor yang Z, ke basis transistor yang Z, maka dia akan saturasi dan arus akan ke bawah. Artinya apa? Artinya output akan mendapatkan logika 0. Ya tidak ada tegangan lah. Kayak gitu. Ya kan? Oke, jadi kayak gitu. Jadi begitu, Sal, untuk persamaan yang tadi, penjelasan dari persamaan yang tadi. Baik, paham Mas. Oke.